Trader Malam People, kembali lagi bersama saya Salma Kirana di Belajar Investasi. Nah, kali ini kita bertemu lagi dengan guru saya yang waktu itu saya udah kelas 3 SD, tiba-tiba ya Pak ya. Sekarang turun SLB. Balik lagi kita turun, siapa lagi kalau bukan Bapak Agus dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, selamat sore, pagi teman-teman. Iya, waktu itu saya masih ingat kita belajar tentang bagaimana memutuskan dalam 3 detik. Nah, seumur-umur saya sekolah nih nggak pernah Pak ada pelajaran memutuskan sesuatu dalam 3 detik. Apalagi yang hubungannya dengan uang yang tidak kecil gitu ya. Tapi ternyata saya bisa. Tapi sebenarnya saya nggak ngerti ini apa yang harus diputuskan gitu kan. Mungkin beberapa saat yang lalu kita sudah membicarakan tentang fundamentalnya nih, fundamentalnya pasar modal, tentang saham seperti itu. Nah sekarang saya ingin belajar tentang analisa teknikalnya nih, biar lebih lengkap ya kan Pak ya. Siap. Nah tapi sebelum itu sebenarnya analisa teknikal sendiri itu seperti apa sih Pak? Sebenarnya gini, jadi waktu kita berinvestasi di pasar modal, supaya ini investasi bener-bener bukan main-main, bukan gambling, kita memerlukan analisa. Salah satunya pertama kita belajar analisa fundamental, mengenal perusahaannya secara rahasia keuangan, perusahaan ini sehat apa enggak, terus berita yang ada di luar apa. Nah terus hari ini kita belajar analisa teknikal namanya. Jadi analisa teknikal itu sebenarnya sejarah harga dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 bulan terakhir, 1 tahun terakhir, bahkan mungkin 10 tahun terakhir. Nah dalam bentuk grafik supaya kita mudah mempelajari, karena sebenarnya analisa teknikal ini penemunya orang Jepang. Jadi waktu itu dia berdagang beras, setiap hari dia nulis gitu berbentuk Excel gitu kan, angka-angka. Lama-lama dia pusing kan, angka-angka ini naik turun apa. Nah dia membentuk candle atau batang lilin gitu. Kalau penjualan naik dia bikin histogram naik gitu. Terus kalau turun lebih kemarin dia gambar lebih rendah gitu. Jadi sebenarnya penemunya sih orang Jepang, dan itu dipakai oleh semua bursa efek di dunia gitu. Dan analisa teknikal ini dipakai oleh orang yang bertransaksi di saham, di komoditas mungkin, atau di currency mata uang, atau di kontrak berjangka misalnya. Jadi kita mengenal analisa grafik juga kadang-kadang orang bilangnya. Jadi analisa teknikal ini nama lainnya, kembarannya adalah analisa grafik. Karena memang bentuknya sendiri yang grafik ya. Tentang sejarah harga dalam bentuk grafik itu tadi. Nah tadi sempat di-mention sedikit tentang candle. Candlelight dinner, candle. Ini sama nggak sih sama lilin-lilin yang ada di sini sekarang gitu Pak? Sebenarnya itu salah satu bentuk. Coba saya tunjukin di sini. Ada bentuk candle, ada bentuk line atau garis, ada bentuk bar, ada bentuk HLC namanya. Nah ini saya contohin, ini contoh analisa teknikal berbentuk line kan, cuman garis-garis doang. Dan saya nggak senang pakai ini karena dia cuma nunjukin tutupannya aja. Jadi kalau misalnya kita taruh di satu titik, dia akan nunjukin tutupan hari ini berapa sih harganya. Dan lagi kan harus kayak gini ya Pak, ngelurusin pakai agak susah gitu ya Pak ya. Ini kayak mengingatkan di rumah sakit nih, ngeri ya. Saya lebih ingat ke pelajaran matematika sih Pak, mencari volume. Betul. Nah, selanjutnya ada kayak gini, HLC, open, high, low, close chart. Jadi menunjukkan harga tertinggi hari ini berapa sih, harga terendahnya berapa, tutupannya dari harga berapa gitu. Nah yang asik tuh yang ini, candlestick tadi. Dia berbentuk batang lilin ya, sehingga ada sumbu di atas, ada sumbu di bawah gitu. Kalau warnanya hijau atau biru kosong itu berarti dia lagi naik. Kalau warnanya merah atau hitam biasanya dia menunjukkan hari itu dia lagi turun, atau harga pembukaan sama harga penutupannya itu lebih rendah dari pembukaan sehingga warnanya jadi merah. Nah ini yang bisa membuat kita hanya dengan 3 detik kita menunjukkan ini waktunya beli, ini waktunya jual, atau kita diem aja berdoa gitu. Ngapain gitu kan. Baik. Biru atau hitam ya? Biru atau hijau ya Pak? Biru ya pas naik. Kalau turunnya merah atau hitam gitu. Itu berbentuk seperti lilin. That's why disebutnya adalah candlestick.
Oke. Ya ini agak seru sih ya Pak, karena Seru banget. ada bentuknya gitu loh ya. Jadi kita bisa memvisualkan, oh ya seperti lilin kayak gitu. Nah, satu batang ini menariknya itu menunjukkan satu hari. Karena memang saya lagi setting satu hari lah, satu tanggal lah. Oke. Di pasar modal pergerakannya tuh nggak seperti falas yang cepet banget itu. Karena kan kemarin kita kembali ke pelajaran sebelumnya, Kelas 3. kelas 3. Jamburnya cuma Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam setengah 12, kemudian setengah 2 sampai jam 3:15. Nah, karena satu hari itu santuy banget geraknya, jadi kita pakai yang tanggal satu candle satu tanggal, walaupun bisa kita rubah menjadi 1 jaman 30 menitan, tapi lebih aman kita lihat per hari aja gitu. Jadi yang di bawah ini tanggalnya ya Pak ya? Betul, ini sih contoh lama sih. Nanti kita coba pakai aplikasi yang benar. Jadi kalau kita lihat ini merah yang panjang berarti di hari itu dia turun dalam banget gitu. Nah, kalau yang ini berarti kita bisa menyebutkan bahwa dalam 3-4 hari dia naik terus. 1, 2, 3, 4. Karena berurutan birunya ya, nggak ada merahnya. Nggak ada merahnya. Nah, cuman perusahaan yang sehat harganya akan volatile. Harganya akan volatile, naik turun gitu. Kalau perusahaannya baik loh. Kalau perusahaannya diem doang nanti candlenya kan diem aja. Bahaya dong. Jadi, justru kalau perusahaan baik itu dia harus naik bergerak turun. naik turun. Oke. Tapi tidak boleh ekstrim dalam satu hari. Jadi misalnya satu hari dia ekstrim naik 20%, besok turun lagi 20%, dua orang bisa jantungan tuh. Jadi dia boleh naik turun tapi wajar seperti ini. Dia butuh 3 hari untuk mencapai harga ini. Nanti dia butuh turun 4 hari sampai terkoreksi lagi, harganya ini kan jadi ketemu sama dengan ini, ya kan? Dia akan kembali ke sana. Ngitungnya. Oke. Berarti ini contoh yang ada di sini itu termasuk contoh perusahaan yang sehat ya? Sehat. Bisa dibilang perusahaan yang sehat karena ada chart naik turunnya ya. Oke. Kalau misalnya dia nggak sehat, dia akan diem doang di harga mendatar berbulan-bulan. Gitu. Oke. Berarti tenang itu juga nggak selamanya baik ya Pak ya? Iya, bahaya. Harus ada naik turunnya gitu ya. Seperti hubungan kita sama pasangan kita kan naik turunnya. Bener, emang harus tengkar ya Pak ya? Iya dong. Kalau tenang-tenang adem tenang doang itu bahaya tuh. Hilang bosen nanti tiba-tiba datang ini kenalin dong istri saya yang baru. Aduh, modiar. Oke, jadi emang belajar ini tuh bisa belajar di kehidupan banget ya Pak ya? Oke. Baik, itu tadi tentang candlestick. Terus ada lagi nggak Pak? Ini channel. Ada kata-kata channel. Channel itu jalur atau arah lah. Jadi misalnya pergerakan satu saham ini dalam 1 minggu gimana, naik, mendatar atau turun. Nah, kita sebut itu sebagai channel. Nah, ini channel contohnya. Oke, dari candle tadi naik, channelnya yang itu ya. Turun, gitu. Ini juga perusahaan yang sehat. Dia butuh gini. Sama kayak misalnya kita ke Bali terus kita belajar surfing. Terus kita ke pantai yang nggak ada ombaknya. Bayangin, jadi kita nungguin tuh. Santai aja gitu. Padahal kita butuhnya ada gelombang. Nah seperti ini, kita butuh saham yang bergerak supaya kita bisa menentukan. Ini waktunya beli pada saat turun, ini waktunya jual waktu naik. Waktu tunggu turun dalam kita beli lagi, nanti kita tahan sampai di puncaknya. Nah ini seperti kita surfing, kita butuh ombak sih. Gitu. Makanya surfing nggak ada di danau karena nggak ada ombaknya ya. Siapa enggak? Saya nggak kepikiran loh Pak sampai segitu. Iya juga ya. Saya pikir juga saya hari ini. Iya. Gara-gara belajar ini ya. Luar biasa. Berarti saya nggak jadi turun kelas sebenarnya Pak. Naik setengah lah ya. Maju. Baik. Tapi untuk menentukan ini ya pasti ada perhitungan khusus ya Pak ya. Nggak secepat kayak saya kemarin dalam 3 detik. Banget kan ya. Kemarin kita belajar 3 detik karena ada indikator yang kita pakai. Jadi ini bentuk candle dasar sehingga kita membutuhkan indikator lain yang mendukung keputusan kita. Contohnya kita lagi naik motor terus di bawah jok motor kita itu kan ada tangki bensin tuh. Di dekatnya tuh ada kabel. Coba nanti pas pulang kabel itu dicabut, terus kita akan coba seminggu kabel itu nggak kita pasang. Artinya penunjuk bensinnya akan selalu di empty. Jadi kalau kita nggak ada panduan seperti itu, nggak ada indikator ya, kita mengira-ngira ini nyampe nggak ke kantor, nyampe nggak nih ke kampus ini. Nah ini sama dengan indikator itu. Jadi kita butuh indikator lain yang membantu kita mengambil keputusan. Contohnya misalnya pernah dengar RSI ya, RSI itu Relative Strength Index. Jadi kekuatan indeks secara
relatif. Gitu. Kemudian ada lagi indikator, kita belajar 2 aja hari ini. Yang kedua namanya moving average atau pergerakan rata-rata. Nah, pergerakan rata-rata itu saya milihnya 20 atau 25 hari dan 60 hari. Supaya kelihatan ini pergerakan 1 bulan, ini pergerakan 3 bulan. Nah, dia akan pengaruh seperti ini. Jadi kalau misalnya dia naik seperti ini dalam waktu 1 bulan, kita bisa menyebut sebagai trennya naik. Karena lebih banyak naiknya ya Pak ya? Turunnya dibanding turunnya. Kalau yang tadi saya sebut RSI tadi momen, seperti yang kita minggu lalu belajar 3 detik ini waktu beliau tuh jual gitu dengan indikator seperti itu, momen namanya. Oke, berarti RSI ini bisa disimpulkan bahwa indikator RSI ini tentang momennya. Kalau moving average ini tentang trennya. Sama kayak misalnya hari ini musim panas apa? Panas. Hujan. Musim pancaroba. Jadi kadang panas, kadang hujan soalnya ya. Sesungguhnya ini kan musim hujan nih. Nah, kita habis nyuci baju, terus kita mau jemur. Nah, pada saat musim hujan kan setiap hari hujan, tapi ada momen-momen di mana dia itu akan terik matahari ada 2-3 jam dia bersinar. Nah, itulah gunanya, bedanya antara moving average dengan RSI tadi. Jadi momen untuk menjemur, momen untuk lupa ngambil jemuran sehingga basah gitu. Kehujanan, ketinggalan momen berarti ya Pak ya. Oke. Itu tadi untuk udah sempet di-spill tentang RSI dan moving average. Nah, berbicara tentang momen. Nah, ini apa nih Pak? Overbought sama oversold. Nah, ini momen ini. Ini momen. Jadi kita belajar atau kita sepakat bahwa belilah sesuatu pada saat ada barang murah. Contoh, ini Lebaran, terus di Ramayana, di Matahari ada diskon 50 plus 20. Nah, itulah waktu kita untuk beli. Terus ini ada mahasiswa semester akhir, dia butuh uang buat bikin skripsi misalnya. Terus dia jual motornya, biasanya murah tuh dibanding atau dia sudah selesai skripsinya, sudah lulus, dia balik ke daripada bawa negaranya, dijual, biasanya murah. Itu momen kita untuk ulaan. Sama kayak gitu. Nah, ini kata-kata overbought sama oversold itu. Jadi misalnya overbought adalah kondisi di mana orang mau melakukan pembelian, beli terus sampai ke satu titik dia sudah jenuh, nggak mau beli lagi. Makanya disebut sebagai overbought. Sedangkan oversold itu orang menjual terus sampai barangnya sudah habis, dia sudah nggak mau jual lagi, sehingga dia sampai ke titik oversold. Minyak kemarin sempat minyak itu termasuk nggak Pak di oversold? Minyak sampai dunia. Langka. Minyak dunia, minyak goreng apa? Minyak goreng yang langka kemarin itu termasuk di oversold nggak? Sebenarnya itu dibikin langka sih, jadi dia tidak dalam posisi jenuh beli maupun jenuh jual karena daya beli masyarakat selalu ada. Mereka tetap butuh. Ibu-ibu akan ngantri bahkan tuh. Habis subuh dia ngantri di depan satu supermarket. Yang jadi masalah adalah barangnya itu ditahan oleh sekelompok orang, sehingga kita jadi nggak bisa menggambarkan itu sebagai overbought atau oversold. Nah, contohnya gini, hari ini lagi terik nih, terus tiba-tiba ada es krim lewat di depan kita ini, dia pakai gerobak, terus dia nawarin, Pak, ini es krim kita biasanya kita jual 5.000 Pak, saya jual 1.000-an, kita langsung beli tuh berdua, beli satu kali, terus dia masih di situ, wah enak nih, lagi Pak, beli kedua. Dia kasih lagi 1.000. Terus kedua atau ketiga dari kita es yang kita minum itu, kita sudah dalam posisi udah berhenti, jenuh nih, udah kemanisan. Cukup. Bahkan pada saat si tukang itu bilang gini, Mas, es krim lagi ya gitu. 500 aja gitu. Tak turunin 500 Mas. Dia nurunin barang tuh kita nggak akan beli. Itulah kondisi overbought. Kita udah jenuh beli tuh, mau diapain pun sudah nggak mau beli wis gitu. Gitu. Seandainya para wanita ada di posisi itu kayaknya enak ya Pak ya. Suami ini tidak terlalu kerja keras gitu kali ya Pak ya. Karena masalahnya wanita kan kadang diturunin, jangankan sampai nurunin harga, dapat diskon tambah lagi Bu, biar dapat malah tambah lagi gitu ya. Karena kecenderungan kita seperti halnya di pasar modal dan juga kondisi investasi di tempat lain, ada 2 emosi yang berkaitan dengan investasi. Yang pertama adalah emosi serakah, yang kedua emosi takut. Kenapa serakah? Karena kita sudah dikasih keuntungan, kita pengen lagi lebih misalnya. Sudah ada untung kita nggak jual atau
kita masih kurang dari apa yang kita miliki. Atau posisi kedua adalah emosi takut. Jadi misalnya ini ada barang murah loh, anaknya sudah selesai kuliah loh, motornya dijual murah loh, terus dia takut, ini murah kenapa nih? Ini jangan-jangan colongan atau apa? Ini jelas ini ada BPKB, STNK motornya, dan ini anaknya gitu. Cuman dia takut belinya sehingga dia akan kehilangan momen. Sedangkan orang lain yang ditawarin akan mengambil kesempatan itu. Wah ini murah nih bener, platnya kebetulan di Kalimantan nih, terus makanya kita harus nawar separuhnya dari harga pasar di Malang misalnya motor. Nah itu momen untuk kita ngambil. Nah kalau kemarin kondisi kelangkaan BBM Pertalite karena Pertamax naik dari berapa tuh 9.000 ke 12,5 ya. Nah itu memang karena orang beralih dari Pertamax yang motor saya misalnya pakai Pertamax, terus begitu dia naik kita akan beralih ke Pertalite. Begitu juga yang dilakukan oleh orang yang pakai mobil, sehingga artinya mereka kan berganti apa yang harus dia beli di hari itu, sehingga di satu sisi terjadi oversold, di sisi lain ada terjadi overbought gitu. Dua barang yang dalam berbeda. satu momen bisa jadi dua ini sekaligus ya, dua kejadian sekaligus, overbook dan kalau oversold. Di kondisi pasar, tapi kalau di sini kelihatannya dia akan bergantian karena kita akan milih di perusahaan ini, di saham ini kondisinya apa, overbought atau oversold, murah atau mahal itu. Gitu, itu untuk RSI tadi betul. ya. Resisten versus support. Gimana misalnya nih Pak? Ini paling gampang nih contohnya. Ada teman kita lagi pisah sama pacarnya misalnya. Banyak hal yang kita sebutin ke dia bahwa tenang, kita mensupport kamu gitu kan. Atau misalnya kita lagi down, nggak bisa ngerjain skripsi atau lagi nggak megang duit, terus teman kita megang pundak kita bilang, sorry bro, kita nggak bisa ngasih duit nih, tapi kita mendukung kamu lah gitu. Sama kayak gitu. Menenangkan lah ya. Nah support tuh artinya harga di bawah yang mendukung saham tersebut. Jadi mereka bergerak naik dan turun, dia akan satu titik di mana titik itu merupakan harga supportnya dia. Dia akan sampai ke situ, kemungkinan harga itu bertahan di situ. Nggak anjlok banget berarti gitu ya. Kalau misalnya dia masih turun lagi, berarti dia ambrol dari supportnya, harga bawahnya. Nah biasanya kejadian apa yang bisa membuat harganya itu ambrol di bawah supportnya? Kemarin ada saham Unilever beberapa bulan yang lalu, dari harga 8.000 turun berbulan-bulan sampai 3.600 sampai 3.800. Jadi hampir separuhnya turunnya. Nah itu melewati beberapa supportnya dia. Jadi support itu sejarah yang merah dia lakukan. Jadi dulu pernah terjadi di harga berapa sih? Nah itu sampai dia melebihi turun beberapa bulan yang lalu. Artinya supportnya ambrol. Nah yang bisa kita lakukan adalah kalau kita punya sahamnya, yang pertama kita bisa lepas dulu karena kita yakin dia akan turun lagi. Terus kita akan nunggu dia di support berikutnya, atau kita biarin aja, kita masih punya uang, kita menunggu dia di support berikutnya. Nyampe ke sana nggak, kita mungkin bisa beli lagi di sana, sehingga kita punya dua harga yang berbeda di satu saham yang sama. Nah sedangkan resisten ini harga atas, jadi misalnya dia bergerak naik beberapa hari, dia akan sampai di satu titik, di mana titik itu sama dengan titik sebelumnya. Nah ini disebut resisten. Sama kayak misalnya hari ini kita di lantai berapa nih? Lantai 2. Nah ini kita sebut sebagai lantai, ini adalah lantai support kita hari ini. Terus tiba-tiba saya butuh ke belakang, saya akan turun ke tangga, maka saya akan menembus support lantai 2 menuju support lantai 1. Nah gitu. Nah sedangkan langit-langit kita ini kita sebut sebagai resisten. Nah, misalnya kita pengen lihat Kota Malang dari lantai 3 atau lantai 4 Malang, kita naik, berarti kita menembus resisten, menjadikan resisten sebagai support baru kita. Ya kan? Karena kita berdiri di atasnya. Karena pijakan. Pijakan. Gitu. Itu tentang resisten dan support. Nah tadi kita kembali ke RSI. Tadi kan berbicara tentang momen. Ya kan. Nah saat-saat lagi 2023 ya, 2023-2024 itu kan akan menjadi tahun-tahun pestanya orang Indonesia. Karena kita akan ada mantenan apa? Gimana? Mau mantenan apa biye?
kontenannya pestanya orang Indonesia, pesta politik. Benar, karena kan akan ada pemilihan. Ada acara apa itu? Enggak. Masih jauh Pak, masih jauh. Akan ada pilpres gitu ya. Nah, biasanya apakah momen pemilihan presiden ini juga berpengaruh terhadap saham-saham yang ada di Indonesia mungkin, atau saham-saham yang akan bergerak itu biasanya apa nih dari momen-momen sebelumnya? Pilpres sejarahnya kita setiap ada pilpres biasanya pasar modal kita menarik dimanapun pasar modal di suatu negara. Kalau ada pilpres 1 tahun sebelum terjadi pilpres atau pemilu itu biasanya sudah mulai ada pergerakan di saham-saham yang kira-kira mendapat keuntungan dari pesta demokrasi. Misalnya ada perusahaan-perusahaan yang bikin sablonan atau perusahaan yang bikin banner gitu. Kalau dia ada di bursa kita bisa beli, atau perusahaan-perusahaan advertising yang, kali ya. Kenapa? Advertising baliho gitu, dan lain-lain itu. Atau perusahaan-perusahaan mass media yang kebetulan mereka akan banyak meliput tentang kegiatan itu, atau bahkan jangan-jangan pemiliknya mass media itu orang parpol sehingga dia bisa menggunakan momen itu sebagai ajang untuk mulai menggerakkan sahamnya gitu. Oh, jadi kulaannya di situ. Bisa kulaan. Oh. Tapi tetap kita lihat grafik ya, karena setiap momen, setiap pilihan kita kembalikan kepada analisa teknikal supaya enggak cuman dapat berita doang terus kita asal beli misalnya. Ada ibu-ibu bilang ada minyak goreng di satu supermarket, teman-temannya 1 liter 25, ini cuman 17 loh. Terus kita siap-siap duit langsung lari ke sana, padahal kita harus cek dulu bener nggak ada barang sejauh itu selisihnya antara barang yang A dengan yang B dengan merek yang sama misalnya. Hal-hal itu yang perlu kita cross check lagi dengan analisa teknikal ini. Tuh, biar nggak salah langkah. Memahami analisa teknikal, biar nggak ikut angin nganan, melong nganan, angin kiri ikut kiri gitu ya Pak ya. Oke. Baik, selanjutnya ada apa lagi nih Pak? Resistance support. Moving average tadi ya. Terus ini contohnya moving average kan ada garis merah. Oke, ada kayak evilnya tuh ya Pak di atas. Apa Burj Khalifa tuh ya? Oh, ini karena bentuk candlenya bentuknya OHLC. Open High Low Close. Oke, yang OHLC tadi ya. Saya nggak pakai candle. Nah, ini udah kayak ada gedung bertingkat sih emang ya. Tapi sesungguhnya yang kita menjadi perhatikan adalah garis merah ini. Garis merah ini kebetulan pergerakan rata-rata 1 bulan. Nah, artinya setiap candle ini selama masih berada di atas garis merah, kita bisa menyebut sebagai trennya naik. Kalau misalnya dia nempel kayak gini, ini mendatar nih. Dia dalam channel mendatar. Nah, kalau dia bergerak di bawah rata-rata 1 bulan, maka bisa menyebut sebagai trennya turun. Nah, ini sudah turun nih sebenarnya. Berarti yang jadi fokusnya di sini adalah garis merah, benang merah ini ya. Moving average ya. Itu dari tentang moving average. Terus ini ada, ini contoh. Nah, ini ada kuning, ada biru. Kuning. Nah, ini katakan ini 1 bulan, ini mungkin antara 3 bulan nih. Jadi dia kan lebih panjang sehingga dia responnya lebih lama. Nah, kalau misalnya dia di atas 1 bulan, di atas 3 bulan, maka konfirmasi tren naiknya bertahan beberapa lama, lebih kuat. Tapi kalau cuma 1 bulan dia di atasnya, terus dia turun, maka trennya hanya bertahan 1 bulanan. Karena belum sampai kuat oleh 3 bulannya bertahan di harga atas itu. Untuk membaca trennya tadi ya perusahaan ini seperti apa gitu. Nah, artinya orang menggunakan tren untuk menentukan dalam posisi barang sudah mahal, ini kan sudah mahal misalnya, masih layak nggak kita beli? Boleh kita beli selama candle ini nggak turun di bawah 1 bulan atau 3 bulan. Nah, ini kan kalau udah turun gini kan dia rusak trennya dari tren naik menjadi tren turun. Nah, pada saat kita menggunakan tren moving average, ternyata ada momen beli dan jual. Pada saat dia tertekan dia beli. Pada saat dia naik tinggi kita jual dulu, nanti tertekan lagi kita beli lagi. Nah, dalam semua kondisi tren kita bisa melakukan pembelian atau penjualan. Tuh, makanya antara tren dengan momen kalau bisa dipakai dua-duanya. Jadi kita lebih pede. Semakin banyak indikator kita akan semakin pede. Contohnya, ini ada cowok nih deketin Mbak Selma, terus dia udah ganteng, dia kaya, orang tuanya teman-temannya mendukung. Terus kita lupa bahwa backgroundnya dia tuh sebelum sama kita siapa gitu. Kita cari dulu informasi, ternyata dia bolak-balik ganti cewek guys.
itu fundamentalnya meragukan. Ya kita menang dapat cowok yang ganteng, sugih, tapi ternyata dia suka kebiasaannya, habitnya adalah gonta-ganti pasangan. Nah, apakah kita siap menjadi istri dari seseorang yang suka berganti hatinya? Nah, itu. Oke. Hari ini kita menjawab tentang perjodohan juga. Iya, nggak apa-apa. Emang luas ya ternyata Pak ya. Belajar tentang ini adalah sangat luas, tentang analisa teknikal. Tapi memang anak-anak sekarang kalau kita mau belajar kayak gini nih, terus metenteng kita ngeliatin angka dan ngeliatin teori, pasti akan malah nggak nyambung, Pak. Kalau dihubungkan dengan pacarnya, kekasihnya, selingkuhannya, temannya, itu malah cepat nyambung. Oh iya ya. Walaupun awal yang diingat adalah cerita itunya, tapi kan paham gitu. Makanya momen, tren, kemudian berita yang kita terima itu menjadi pelengkap data kita. Makanya kalau kita di brokerage atau sebagai pialang, kita akan membaca berita segitu banyaknya, nasabah akan menghubungi kita nanya, Pak hari ini beli Telkom gimana? Terus kita ingat, oh Telkom kemarin habis melaporkan dividen sudah dibagikan, terus laporan keuangan kemungkinan biasa aja gitu, terus harganya sudah naik, sudah tinggi gitu. Nah kita harus nyampaikan ke nasabah, Bu, Pak, ini beritanya sudah habis Pak, terus laporan keuangan sudah keluar, harganya sudah mahal, dividen sudah dibagikan. Nah apa yang kita tunggu Pak? Kecuali nanti dia koreksi, jadi Bapak bisa beli tapi dalam kondisi lebih mahal, kan mendingan kita nunggu aja. Nah seperti itu yang harus tetap kita pakai. Namanya teman-teman yang nanti akan belajar tentang pasar modal, nggak harus mentantang di monitor sih. Paling kita belajarnya cuman 2 kali pertemuan sih. Terus selanjutnya paling kita butuh lihat grafik itu malam-malam aja di rumah, di kos-kosan. Lihat grafik. Oh besok yang menarik ini. Oh ini masih nunggu nih berapa hari. Jadi nggak harus setiap hari itu mentelengin monitor. Kecuali dia nyari duit dari transaksi harian. Bisa juga sih. Ada yang kayak gitu. Nah kalau transaksi harian dia akan pakai grafik ini. Dia akan cari pertama perusahaan yang bergelombang grafiknya, yang kedua dia cari perusahaan yang range harga naik turunnya itu tinggi. Kenapa cari yang tinggi? Karena kita nggak mungkin beli harga termurah kan. Kita begitu dia bergerak naik, kita yakin dia akan terus, kita akan beli berapa lot misalnya. Nanti dia naik berapa poin, berapa harga, kita akan jual. Walaupun dia nanti bisa sampai tinggi banget. Nah makanya mereka akan senang saham yang candlenya tinggi-tinggi, range-nya tinggi. Supaya satu hari bisa beli, jual, terus pindah yang lain atau nunggu lagi dia turun gitu. Baik. Luar biasa sekali. Tapi tadi Bapak berkata bahwa sebenarnya 2 pertemuan selesai. Harusnya ya Pak ya. Tapi kita nggak akan berhenti di 2 pertemuan ini kan pastinya. Karena kan masih panjang Pak. Masih banyak teknik analisa teknikalnya kan. Kita belum masih praktek banyak misalnya. Belum praktek gitu kan. Mungkin next pertemuan selanjutnya kita bakalan praktek nih. Kita coba beli jebret, coba jual jebret gitu kan. Oke. Ini apa nih? Stochastic Oscillator. Ini hampir sama dengan RSI, Relative Strength Index. Nah saya senang pakai ini sih sebenarnya. Karena Stochastic Oscillator itu menggunakan 2 garis. 2 garis pergerakan 3 hari yang lalu dan 5 hari yang lalu. Sehingga kalau nanti 2 garis itu berpotongan, ada gambarnya nggak ya? Nah ini. Kalau dia berpotongan di bawah, arahnya ke atas, kita waktunya beli. Kalau nggak salah kemarin kita praktik pakai ini nih, Stochastic. Belilah saham pada saat sahamnya turun, di mana stokastiknya sudah di bawah 2 garisnya dan 2 garis itu berpotongan di bawah arah ke atas. Nah ini kan. Nah juallah saham pada saat saham sudah mahal grafiknya dan posisi stokastiknya berpotongan dari atas arahnya ke bawah. Nah ini dan ini sinyal yang nggak membohongin kita tuh. Jadi dia jujur sih, jujur ya, jujur banget dia. Dia tinggal meminimalisir ini meminimalisir kerugian ya Pak ya. Tinggal kita bertahan dengan keserakahan kita atau enggak gitu. Jadi indikator sudah bilang ini udah mahal loh, udah mau turun loh, tapi kita masih ngotot. Ini pasti naik gitu. Atau dia sudah turun, harusnya dia bilang suruh jual di cut loss misalnya. Enggak, nanti ntar balik. Nah, bayangin kalau kita punya di saham di sini, terus dia turun dalam dan kita bertahan, dia rebound atau dia naik lagi, dan ini enggak sampai ke harga kita loh. Nah, dia udah akan turun lagi, ya kan? Itulah sebabnya di pasar modal atau investasi yang menggunakan grafik sebagai analisa kita harus sadis
Sadis gimana tuh? Sadis terhadap apa yang kita miliki. Misalnya kita beli satu perusahaan saham ya misalnya. Terus duit kita beliin semua gitu. Terus kita tahu bahwa beritanya jelek, laporan sudah keluar, kemudian grafiknya menunjukkan dia akan turun terus gitu. Kenapa kita bertahan walaupun perusahaan itu menurut kita bagus nih, perusahaannya bagus, aku juga pakai produknya, terus dia nggak akan rugi lah. Padahal secara sejarah dia sudah mau turun. Itu sebabnya kita harus sadis, kita cut loss aja, kita jual rugi. Kalau masih suka sama perusahaan itu kita nunggu dia di harga bawah. Dengan bantuan stokastik baru kita beli lagi. Atau kita lihat trennya kok turun terus, ya udah kita akan cari lainnya gantinya gitu. Karena ada 750-an lah perusahaan bisa kita beli di pasar modal Indonesia. Dan nggak semuanya harus kita miliki. Benar. Balik lagi ya, kesimpulannya hari ini adalah dua emosi investasi. Yang pertama adalah emosi serakah dan yang kedua adalah emosi takut. Nah, secara tidak langsung kita akan belajar ke dua emosi tadi ya Pak ya. Sometimes kita harus belajar emosi serakah menjadi serakah. Sometimes juga kadang ketakutan juga gitu ya. Seperti hubungannya kita sama pasangan kita, kadang-kadang kan nyaman, kadang-kadang wah ntar ketahuan nih baunya kita gitu. Takut. Betul, takut. Jadi jantungku tuh kalau lagi kelihatan ada WA masuk dari cewek lain, dia kan gini deduk. Enggak, ini contoh aja. Aslinya sih enggak lagi, itu lebih parah lagi kan. Udah enggak ada di garis bawah, bahkan enggak ketemu kayak atas bawahnya itu ya. Iya, wis bahaya wis. Baik, luar biasa sekali pelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang analisa teknikal. Kita juga mengerti tentang candle itu tadi apa ya tadi. Candle adalah batang lilin. Batang lilin. Termasuk salah satu model grafik dari analisa teknikal. Nah, terus kita juga tadi sempat membahas tentang RSI, Relative Strength Index. Nah, di mana RSI ini erat kaitannya dengan sebuah momen, betul ya Pak ya? Iya, betul. Dan beda dengan MA atau moving average yang itu erat kaitannya dengan tren. Nah, jadi kalau mau lihat saham ini bagus enggaknya dari momennya, itu pakai RSI tadi. Kalau moving average itu lebih ke trennya tadi, kayak gitu. Nah, chart sendiri sesuai yang sudah kita pelajari tadi, kalau nggak salah ada 4 Pak. Yang pertama ada grafik, ada OHLC, candle, dan juga ada channel. Ini menarik nih. Apa nih? Ini bisa dijadiin kalimat penutup nih. Gimana tuh Pak? Yang mana nih? Trend is your friend. Apa yang mana nih? Trend is your semuanya Pak. Semua. Poin nomor 1. Yang pertama, pendukung utama analisis fundamental. Jadi salah satu analisa yang kita pelajari pertama untuk memilih suatu perusahaan dari 700 sekian, pelajari fundamentalnya. Memilih suami ya balik lagi nih. Lihat fundamentalnya. Ini keluarga ini kayak gimana? Bibit bebet seperti bobot apa? lah ya. Iya itulah. Nah, baru momennya nih. Kita sudah memilih satu calon suami, tapi dia lagi gandeng cewek lain. Masuk kita nyelobot aja, itu momennya nggak pas. Gitu. Harus ditunggu berarti ya Pak ya. Pendukung utama analisis fundamental. Yang kedua, menentukan market timing dan fleksibilitas dalam memilih saham. Waktunya beli, waktunya jual, waktunya nunggu. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan kita dan memproteksi atau menjaga keuntungan kita. Keuntungan. Iya. Jadi dia di puncak, terus kita pertahankan, nggak kita jual, terus dia turun, padahal grafik sudah menunjukkan ini jual lo gitu. Kita nggak jual, akhirnya dia akan kembali ke harga kita beli, bahkan di bawah harga kita beli. Akhirnya kita kehilangan momen seperti itu. Ini menarik nih. Kalimat penutupnya adalah trend is your friend. Jadi dalam semua tren naik, tren turun, tren mendatar selalu ada momen yang bisa kita pakai. Pada saat musim hujan ada bisnis yang rame, pada saat musim panas tukang es akan berpesta pora gitu. Tapi tukang bakso mungkin nesu gitu karena panas-panas kok makan bakso gitu. Nah, jadi selalu ada momen dalam setiap tren gitu kayaknya Mbak. Jadi nggak boleh membenci salah satu tren gitu ya. Betul. Mau itu naik, mau itu turun, trend is your friend. Trend is our friend. Karena biar nggak gelo-gelo banget, belajar makanya. Jadi nggak lepas pasang gitu aja. Belajar dikit-dikit, belajar baca chart, terserah mau dipilih, mau pakai grafik, OHLC, candle atau channel tadi ya Pak ya. Kalau Pak Agus sendiri paling favorit pakai apa nih Pak?
Saya menggunakan stochastic oscillator karena menentukan momen beli jual. Kemudian kita lihat trennya pakai moving average tadi yang kita pelajarin. Oke. Terus kita pilih bentuk candle aja supaya kelihatan tertingginya, terendahnya. Bahkan nanti ada pelajaran di mana bentuknya candle itu menunjukkan dia akan balik loh. Dia akan turun loh. Walaupun indikator yang stokastik bisa kita hilangin, tapi bentuk candle sendiri akan nunjukin, oh ini sudah naik berapa hari, tiba-tiba ada buntut di atas. Orang menyebutnya sebagai shooting star sehingga dia akan koreksi. Atau dia tertekan beberapa hari, dia mencapai titik oversold, terus bentuknya tuh ada buntut di bawah atau buntut di atas, batangnya sedikit. Kita menyebutnya sebagai morning star. Keren. Morning star. Morning Waktunya star dan beli. shocking star. You're my heart. Baik Pak Agus, tidak terasa 40 menit sudah kita bersama belajar tentang morning star dan shocking star. Nanti next ya. Ini tadi kan kita barusan kenalan sama analisa technical. Next kita akan kenalan dengan star itu tadi, bintang-bintang. Luar biasa sekali. Pak Agus, terima kasih banyak sudah memberikan ilmu di kelas 3 naik ya, kelas 4. 4. Percepatan nih kelasnya. Percepatan ya. Untuk yang star itu saya bisa dapat di kelas 5 atau kelas 6? Berikutnya nanti kita ketemu. Kelas berikutnya ya. Baik, luar biasa sekali Pak Gus. Terima kasih. Sehat selalu Pak Gus. Terima kasih. Biar bisa ngajar lagi kita. Muridnya banyak yang nunggu nih di rumah. Terima kasih. Saya Salma Kirana di sini. Mohon maaf untuk segala salah dan juga Agus Sunartono mengucapkan terima kasih dan tetap sehat terus. Tetap semangat, jangan berhenti belajar. Dan jangan ayo berinvestasi. Kok jangan ayo? Dan ayo mulai berinvestasi. Oke? Sampai jumpa di belajar investasi selanjutnya. Bye-bye.